Hai Tribuners, balik lagi bareng Angga di Jateng Travel Guide. Hari ini Angga masih di kota Semarang, tepatnya di daerah Bubaan. Dan khusus untuk hari ini, Angga pakai batik. Kenapa? Karena di Bubaan, Semarang ini terkenal dengan ciri khasnya yaitu kampung batik. Nah, hari ini Tribuners bakal Angga ajak ngobrol dengan salah satu punggawa, pendiri, dan pencetus kampung batik di Semarang ini. Tepatnya adalah Ngestu Pandowo. Seperti apa keseruannya dan seperti apa nih motifnya dan seperti apa bagaimana beliau membangun dan membranding kampung batik ini menjadi go nasional, semua orang tahu. Tetap ikutin Angga, stay tune bareng Angga karena kita bakal ngobrol-ngobrol dan lihat-lihat gimana sih batik-batiknya kota Semarang, terutama anak-anak muda nih. Pasti pada nggak ngerti deh motif batik Semarang itu seperti apa. Langsung ikutin Angga ya, cus, yuk! Hai Tribuners, nah tadi kan sudah lihat nih Angga jalan-jalan nih, kita lihat-lihat batiknya, kita lihat beberapa koleksinya, kan cukup menarik nih ya Tribuners ya. Dan kali ini Tribuners nih ya, Angga sekarang nggak sendirian lagi nih. Tadi setelah Angga lihat jalan-jalan, Angga langsung ditemenin nih sama pemiliknya langsung nih. Langsung aja kita sapa ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Ya mungkin boleh kenalan Pak dengan Bapak siapa? Iya. Baik, ini mungkin sekilas wajah ya. Jadi saya Pak Tri Utomo. Jadi saya selaku ya kebetulan pemilik daripada Omah Batik Ngesti Pandowo. Memang kami sudah sejak 2011 sehingga dengan kondisi seperti ini kami berusaha menyajikan outlet dan pilihan-pilihan batik di Omah Batik Ngesti Pandowo. Itu Mas. Dengan Pak Tri ya Pak. Dengan ya? Pak Tri Utomo Kampung Batik Gedong. Pak Tri Utomo Kampung Batik. Bisa kita sapa dengan Pak Tri aja Ya, boleh ya Pak ya? boleh. Ya? Nah Pak Tri ini kan tadi kan Angga sudah lihat ke dalam nih. Kita sudah jalan-jalan sekilas, kita lihat beberapa koleksi-koleksinya nih. Ini cukup menarik ya Pak Tri. Iya. Karena di lokasi ini sendiri di apa namanya di Ngesti Pandowo sendiri ini tuh berlokasi namanya Kampung Batik ini Pak. Betul. Nah, kenapa sih kok ini tempat bisa saya kasih nama Kampung Batik itu awalnya gimana Pak? Iya. Awalnya kan memang ada sejarah pendahulunya. Pendahulunya itu artinya memang di wilayah Kampung Batik ini dulu memang pusat pengrajin. Tetapi pada tahun sekitar 1942-45 itu kan ada sejarah Semarang dibakar itu. Pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, itulah sejarah tonggak hilangnya batik Semarangan. Karena di sini kampung ini kan dibakar semua. Karena ada markas Belanda sama Jepang perseteruan sehingga kampung ini dibakar. Padahal itu gangguan dari istilahnya para pejuang kita ekstremis yang mengacau kanan kiri sehingga udah kampungnya dibakar aja. Nah, dari situlah sehingga banyak pengrajin yang meninggal, yang mengungsi, yang direkrut ke wilayah lain sehingga hampir satu generasi saya itu stagnan. Nggak ada kegiatan batik sama sekali sehingga ya kita tinggal nama aja Kampung Batik. Nah, pada waktu itu ya Pak. Pada waktu itu. Nah, terus pada tahun 2006 itu diprakarsai oleh Bu Sinto Sukawi. Waktu itu wali kota Semarang ya. Nah, itu gimana kalau batik Semarangan ini kita bangkitkan lagi? Ya dengan cara kita memanggil instruktur, pelatih dari Kalongan, dari Jogja, dari Solo sehingga bukan hanya untuk warga Kampung Batik aja, tetapi siapapun warga kota Semarang, ibu-ibu dan siapapun boleh itu belajar membatik. Nah, belajar membatik ada yang di ibu-ibu dari warga Banyumane, Kaligawe, yang di Kerapak, pokoknya sudut kota Semarang siapapun, oke silahkan belajar membatik. Itu 2006. Nah, saya sendiri kebetulan karena warga di sini, saya masih belum care dengan batik 2006 itu. Sehingga saya hanya melihat para warga di sini belajar membatik setelah standar bisa, layak untuk dipamerkan, layak untuk dijual. Ya saya mulai prihatin karena hasil akhirnya gimana, purna jualnya gimana. Kalau pengrajin ini hanya suruh melulu membuat, solusinya gimana. Nah saya waktu itu baru care 2011. Tapi tekad saya bukan posisi sebagai pengrajin dulu. Saya siap menjadi ujung tombak pemasaran dulu aja lah. Jadi baru rumah itu saya setting seadanya waktu itu. Dengan pokoknya saya sampiri, saya bikin kesepakatan dengan para pengrajin. Piye nek batikmu tak dolke nang omahku, engko nek payu tak hubungi HP-mu, ambil uangmu, tapi ya jangan terlalu di branded yang tinggi-tinggi bandrolnya. Yang penting laku dulu untuk sirkulasi produksi lebih lanjut.
Oke Pak, saya siap. Ya udah, saya akhirnya rumah saya gantang, saya sampir seadanya lah, harus pokoknya dibikin seni-seni sedikit biar menarik. Dari situlah awal saya mulai care ke batik, karena pikiran saya orang kita itu kan kelemahannya di pemasaran. Iso nggawe ning ora iso ngedol. Itu PR-nya sih Pak. PR-nya. Dimanapun bisnis itu PR-nya adalah pemasaran Tribuners. Jadi sebaik apapun produkmu, Betul. Teman-teman juga harus bisa memasarkan ya Pak ya. Betul, ya Pak Betul. ya. Nah waktu itu Bapak kiat-kiatnya apa Pak Tri? Supaya pemasaran itu tepat gitu Pak. Ya. Jadi kiat saya sekarang gini, saya hanya ingin memotivasi para pengrajin aja. Yang penting bagaimana saya berjuang untuk membuat visi misi produk saya laku, dan produk-produk dari ibu-ibu itu semua bisa laku, ya saya akhirnya harus membuat visi misi. Artinya apa? Sejarah panjang itu akhirnya harus saya gelar nanti untuk mencapai suatu target saya. Katakan mungkin waktu itu ya hanya bisa menjual dengan apa adanya yang ada di produksi para warga. Akhirnya saya kan mulai membangun pasar. Nah, membangun pasar ini kan tidak mudah, karena di batik ini ada ranah seni, ada ranah bisnis. Nah, ranah seni mereka yang memang fight untuk bisa menuangkan ekspresi dalam bentuk seni batik, monggo silakan konsen untuk terus berproduksi. Saya memperkuat di bidang bisnisnya. Nah, lama-lama memang kebetulan momen tepat itu 2011 ada salah satu menteri koperasi, Pak Syarif Hasan waktu itu ya. Itu mau datang berkunjung ke Kampung Batik. Padahal kondisinya masih ya enggak semuanya iya, karena ini kan hal yang baru. Kalau orang mau menekuni bisnis batik ini kan belum tahu menjanjikan apa tidak, sehingga mereka mau beralih profesi itu masih maju mundur. Nah, kalau seperti saya, memang saya sudah usia masuk pensiun, jadi saya ya it's okay, ini memang harus tantangan yang harus saya jalankan. Katakan maaf, ini ilmunya tukul, ya saya harus fighting, harus berani seleksi alam, harus percaya diri, tidak boleh ragu, dan itu harus tetap saya lakukan. Nah, dari situ akhirnya setelah saya gantang, ada momen itu, ya itulah momen akhirnya masuk ke dunia percetakan, berita di koran, berita di media elektronik. Akhirnya kan banyak mengundang animo. Kalau dulu namanya viral itu belum seperti sekarang, mungkin ya 11 tahun yang itu viral, tapi ya masih masuk Google. Akhirnya orang mulai mikir, Kampung Batik itu yang mana? Nah, inilah. Begitu orang membuktikan masuk ke Kampung Batik, kan saya harus menyajikan. Karena ini orang masuk ke sini niatnya berarti mencari batik. Nah, pelan lambat cepat atau tuh akhirnya saya menyajikan, ya katakan seadanya. Pamannya ada, Pak kok cuman merah nggak ada yang biru. Saya mulai berpikir biru. Pak kok cuman motifnya warak ngendok sama lawang sewu. Saya mulai berpikir ke blekok serondom, berpikir ke lawang sewu dan lain-lain. Itu akhirnya saya mempunyai inovasi pemikiran seperti itu. Nah, dengan adanya perkembangan tempat sendiri, itu kan akhirnya waktu itu ya rumah biasa lah, ibaratnya tangga tak sendek gitu, saya sampiri, saya pajang-pajang, tapi lama-lama ya rasa-rasanya saya pengen berkembang. Kenapa saya tidak berpikiran seperti, maaf ya, ini begitu ada minimarket, ada Alfamart, ada Indomart. Kenapa itu begitu muncul salah satu, ada yang salah satu nggak ada saingan, nggak ada gontok-gontokan. Berarti titik beratnya ini hanya di pemasaran, di pelayanan. Nah, gitu. Nah, contohnya aja, kalau di minimarket yang nyaman, terang, itu menjadi impian saya. Sehingga kalau orang walaupun datang dengan pakaian mungkin dasteran seadanya, datang dulu pulang belakangan kan tidak diusir. Tempatnya nyaman, mau beli jarum ya monggo, mau beli benih ya monggo, mau belanja yang lain-lain terima kasih. Inilah yang mungkin menjadi obsesi saya waktu itu. Sehingga tamu itu datang, ya monggo, mau datang dulu pulang belakangan ya silahkan. Saya membuat settingan seperti di rumah sendiri aja, tidak seperti toko kita melayani berhadapan tawar-menawar, nggak seperti itu. Sehingga mereka enjoy, mereka nyaman. Merasa di rumah ya Pak? Iya, itulah dengan saya mengikuti pilihan-pilihan dan usulan-usulan masukan dari customer, dari para pelanggan. Pak, ini kok cuman gambar warak ngendok aja, yang lainnya mana? Nah, saya mulai berpikir, dari situlah saya akhirnya juga mengembangkan motif-motif yang ada khusus di Ngesti Pandowo ini. Gitu. Nah, Tribuners ini cukup menarik ya, karena kita kan tadi kan masih bicara soal gimana sih awal mulanya ya. Dan sebelum kita lebih masuk dalam nih Pak, nanti kan Tribuners juga penasaran, emang batik Semarang itu seperti apa sih ciri khasnya? Sebelum nanti Angga masuk ke situ,
ada satu pertanyaan nih dari Angga nih. Angga Iya, penasaran. Mas Tadi Angga, kan ya. waktu kita masuk dari teman-teman Tribun masuk nih, sudah ada tulisan Kampung Batik dan ada bentuk dukungan dari Pemkot Semarang. Nah itu tuh kapan Pak kira-kira dari pemerintah kota sendiri mulai melirik, wah ada potensi nih di Kampung Batik. Iya. Peran pemerintah sendiri tuh waktu itu mulai terjun secara nyata tuh bagaimana Pak ceritanya? Iya. Ya memang sejak 2006 itu memang pemerintah selalu mendampingi Dari itu ya. Pak, ya. Jadi lewat dinas koperasi, lewat Disperindak, lewat Dekranasda, lewat dinas tenaga kerja itu kan mereka punya kompetensi di situ untuk memberikan peluang warganya. Ini loh ada bentuk pelatihan bukan hanya menjahit, pelatihan mesin, pelatihan memasak. Ini ada peluang pelatihan membatik. Nah inilah salah satu sehingga di Semarang ini ada satu bentuk klaster. Oke. Klaster batik, klaster makanan, klaster kerajinan. Nah, ini salah satunya batik ini memang ada. Ini ditunjuk, didukung. dalam tanda kutip diresmikan dan sebagai sesuatu yang otentik ya. Iya, betul. Kalau Kampung Batik di Semarang ya di sini. Iya, ya, Pak, betul, ya. iya. Oke, ini menarik banget Tribuners. Jadi itu kalau kalian yang ngaku warga Semarang, lahir di Semarang, gede di Semarang, tapi belum tahu Kampung betul. Batik, aduh, mainnya kurang jauh ya Pak. Ya? Iya. Karena Atau ada banyak atau Pak. terlalu jauh malah mainnya. Terlalu Jadi yang deket-deket jauh yang ya, kadang ini saya deket, enggak enggak. sempet ya. Yang dari teman-teman luar kota ini nanti kalau pandemi sudah usai dan boleh jalan-jalan keluar kota, monggo mampir di Kampung Batik ya Pak ya. Ini Iya. lokasinya di mana Pak? Di Kampung Batik Bubaan, Jalan Mataram Bubaan, satu komplek dengan Kota Lama. Satu Nah, komplek. inilah destinasi yang menguntungkan. Artinya Pemkot itu benar-benar menjadi satu paket ya rencananya antara Kota Lama, Kampung Batik dan nanti itu ada museum. Museum Nah, Kota Lama. Nah, Jadi ini itulah. cukup menarik juga dan ini sebuah ekosistem ya Pak ya. Ekosistem rantai yang dimana nanti kalau misalkan nih kalian jalan-jalan di Kota Lama, jalan dikit ada Kampung Batik. Betul. Oke nih. Nah ini kan saya sendiri sebagai warga Semarang. Iya. Saya lahir di Semarang Pak. Saya gede di Semarang. Tapi saya masih belum tahu motif batik Semarang itu seperti apa ciri khasnya. Ya kan Iya. di Tribuners lihat nih, di sini tuh sudah ada beberapa Iya. batik ya Pak ya. Iya. Ceritain dikit dong Pak buat Tribuners sama warga Semarang nih pada umumnya, terutama yang muda-muda nih, anak-anak muda-muda Iya, nih. iya, iya. Kan nggak paham, pokoknya batik aja. Iya. Boleh Pak. Oke lah, berarti memang motif-motif Semarangan itu kita bicara masalah motif secara keseluruhan dulu ya, biar ada sedikit pemahaman. Kalau di pesisiran itu cirinya pasti warna-warna yang cerah, ngejreng. Jadi kalau mungkin mau ada pembelajaran sekilas untuk membandingkan dari Cirebon sampai Madura, itu kan yang namanya Cirebon itu ciri khasnya megamendung. Ya. Terus Pekalongan flora fauna. Di Semarang, nah ini di Semarang nanti juga flora fauna dan ikon Semarang. Nah, ikon Semarang itu umpamanya Warak Ngendok, Lawang Sewu, Blekok Serondol, kuliner Semarang. Terus ada yang namanya Peterongan. Nah, itu namanya nanti ada pasar Peterongan pun ada batiknya itu nanti jadinya ya pete sama terong itu dibikin. Nah, Peterongan. Peterongan. Saya baru tahu loh. Tapi- Baru tahu. Peterongan tuh pete sama terong-terongan. Iya. Kalau yang klasik-klasik ya seperti ini warak. Ini nanti berbagai model, berbagai iya. model posisi warak itu nanti ada. Ini warak ngendok. Nah, ya seperti Ini ini. warna endok ya. Nah, Terus nanti ada parang asem. Parang asem itu kalau di Solo kan parang-parang biasa. Ini asem baris. Ini di asem baris jejer-jejernya parang asem. Tanaman asem ya. Nah, betul. Wow. Ini sekilas saja. Nanti pengembangannya banyak. Jadi salah satunya nanti ya di koleksi saya itu sudah banyak untuk bentuk-bentuk Semarangan. Nah, tadi dilanjut mungkin kalau sampai ke daerah Madura, sampai ke Rembang, Juwana itu kan modelnya sudah lain lagi. Nah, Semarang seperti itu. Nah, kalau Solo, nah ini kembali ke Solo itu ciri khasnya ya nanti warna sogan coklat-coklat itu. Kayak yang jenengan pakai ini sebenarnya kan perpaduan Solo parang-parang. Perpaduan Solo. Nah, ya, itu yang warna coklat, sogan, Jogja seperti itu. Jadi khasnya Semarang itu apa? Ya pokoknya warnanya ngejreng, motifnya ikon Semarang, Ikon Semarang. kearifan lokal Semarang yang diangkat menjadi motif batik. Wow, Nah, gitu. oke, ini menarik nih Tribuners ya. Ternyata tuh motif dari Semarang itu ya adalah kekhasan Semarang itu tadi. Ada Lawang Sewu ya Pak ya. Iya, betul. Ada Warak Ngendok. Warak Ngendok, ada juga Blekok Serondol. Blekok Serondol. Saya selalu lewat Serondol itu. Nah, itu nanti kalau ada asem blekok ya itu jadi batik itu. Dilewat Oke. asrama itu kan ada. Oh, betul. Nah, itu Asrama TNI. tercipta lah. Nah, itu khas dari dulu. Khasnya ya.
Iya. Nah, ngomongin soal perkasan tadi nih Pak, batik Semarang, koleksi yang Bapak miliki itu sebagian besar atau bahkan mungkin semuanya itu batik tulis atau batik apa Pak? Cap mungkin? Ya. Kan Tribuners kan ada yang tahu ada batik cap, Ya, tulis. ya, ya. Gitu. Ya kebanyakan memang kita untuk pangsa pasar percepatan dan mungkin lebih terjangkau, kita memang banyak menyajikan cap. Oke. Karena untuk tulis itu memang kita selalu produksi, cuman kan itu prosesnya lama, bisa 3 minggu, bisa 1 bulan, sehingga kalau ada pesanan ya kita bikin bisa, cuman harus istilahnya sabar menanti. Kalau Sabar mau menanti, mau gitu. mau produksi yang kualitasnya bagus dengan tingkat kerumitan yang tersendiri, tantangannya tersendiri, yaitu lama, harus sabar menanti. Tapi kita standar, nanti hasilnya seperti batik-batik yang lain. Oke. Itu untuk yang tulis, sehingga saya pun tetap menyemangati pengrajin-pengrajin, ayo kamu bikin tulis nanti kita bantu menjual. Oke. Itu agar mereka tetap bisa produksi. Berarti Kalau ini- cap cepat seperti ini cap. Ini salah satunya cap ya Pak? Iya, iya, Oh, betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal batik koleksi dari Bapak nih Pak ya. Ini Bapak berarti ada beberapa istilahnya pengrajin ya, yang warga sini juga ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Ya. Itu untuk mengumpulkan mereka sampai akhirnya berkomitmen, oke saya mau bareng-bareng sama Pak Tri kita membesarkan batik Semarang, itu susah nggak Pak? Ya awal-awalnya susah, tapi ya kasihan. Karena apa? Kita banyak pengrajin yang memang itu tadi ranah bisnisnya itu mereka tidak begitu menguasai, tapi di bidang produksi mereka bisa. Oke. Jadi saya menggandeng mereka itu, harapan saya ya udah kalau memang kamu mau fokus sebagai pengrajin, bikin aja. Saya nanti siap menjadi penjual ujung tombak pemasarannya. Tapi akhirnya kan saya mau tidak mau, suka tidak suka kan harus belajar membatik. Karena biar tahu cara membatik, kualitas membatik, sehingga saya bisa berinovasi, bisa berekspresi. Ini loh motif yang saya bikin itu seperti ini, coba kamu bikin seperti ini, bisa enggak? Sehingga saya bisa mengarahkan mereka sesuai dengan motif saya, sesuai dengan feeling pasar saya. Sekarang umpamanya, oh ini nuansa merah, kayaknya bulan ini main ya, karena memang ada momen-momen mungkin di Semarang ini biasanya kan kotanya cukup strategis dan aman. Kelebihan Semarang itu di situ, sehingga kotanya cukup terkendali, tidak pernah ada ribut-ribut hal-hal yang sehingga pasarnya kondusif, betul. Sehingga kalau ada momen seminar apa, kongres apa di Semarang, ya ujung-ujungnya nanti setelah kuliner, batik. Dan nuansa ini yang harus kita feeling pasarnya jalan. Katakan ini musim bola ya, mungkin saya harus menciptakan, oh ini harus bikin MU apa-apa. Itu kalau menang laku laris, tapi kalau kalah ya nggak laku, akhirnya resiko. Nah itu harus feelingnya kan harus tepat. Kalau saya jago di Juventus saya blendera ya saya nggak laku. Nah, ada intuisi ya Pak? nah ya? betul, ini Ya. salah satu cara yang mengamati muda itu seperti itu. Sehingga ya harus terus berinovasi, si pengrajin ya tetap produksi, saya di ranah bisnis ya tetap bisa jalan. Oke, nah ini terakhir nih Pak, mungkin nanti habis ini Angga jalan-jalan lagi ya Pak ya. Iya. Ini pertanyaan terakhir dari Angga ini Pak, Iya. terkait dengan batik sendiri nih. Di Semarang sendiri kan juga sudah ada istilahnya mungkin perancang busana, desainer-desainer kenamaan kota Semarang yang Iya, sudah go iya. nasional. Iya. Anggap saja kalau misalkan saya boleh sebut ada Bunda Ane, Iya, atau betul. perancang busana yang lainnya Iya, iya, iya. yang sudah istilahnya wow gitu. Iya. Pernah dilirik Pak atau mungkin ada Iya. kolaborasi Pak? Iya, iya, iya. Jadi memang ada salah satu memang desainer terkemuka seperti Bu Ani Avante itu Betul. kadang-kadang memang utusan anak buahnya untuk membuat desain-desain yang kira-kira bisa memasukkan motif-motif Semarangan. Oke. Sehingga ya saya malah nggak tahu hasilnya kayak apa, tapi ada kayaknya rutinitas jadwal kesini kalau memang ada minta untuk membuat suatu model tertentu ya diaplikasikan untuk batik Semarangannya kayak apa, itu kan mereka punya apa ya asisten-asisten. Nah, soal di desain modelnya, nah inilah kekurangan saya. Maka waktu itu setelah saya memasarkan kain aja, Pak kok cuman kain nggak ada yang jadi lah. Akhirnya saya juga membuat yang model-model siap pakai, khususnya cowok, cewek, pria, wanita, itu kita menyajikan. Oke. Ya kita mengikuti tren yang ada. Bagi desainer yang memang punya rancangan tersendiri khusus spesialis, ya monggo, itu kan kita hanya melayani mana yang bisa diaplikasikan ke dalam apa ya motif model mereka masing-masing. Itu aja.
Tribuners ini luar biasa banget ya. Ini salut banget loh sama Pak Tri ini ya, karena Terima kasih. bahkan batik-batiknya pun dilirik oleh desainer kenamaan Indonesia. Sebut saja contohnya Bunda Ana Avanti. Siapa sih nggak kenal Bunda Ana kan? Wah, Pak Tri ini terima kasih banget loh Pak. Yeah. Kita sudah ngobrol-ngobrol. Yeah. Buat orang-orang Semarang nih, khususnya anak-anak muda Semarang nih ya. Kalau mau beli batik, ayo bangga pakai batik kota Semarang ya. Khasnya Semarang. Langsung mampir aja ke kampung batik di daerah Bubaan. Tuh, anak-anak kota Semarang ini anak muda nih. Karena kapan lagi kalau bukan kita, siapa lagi kalau bukan kita ya Pak ya? Iya, betul. Ya Pak yang melestarikan kebudayaan sendiri, apalagi kota Semarang. Motifnya banyak dan harganya terjangkau ya Pak. Oh, ya? cukup terjangkau. Jadi Terjangkau. memang kita untuk menyediakan dari lapisan anak-anak pelajar, para mahasiswa, para ibu-ibu pegawai, semua untuk seragam kebersamaan ya kita pakai yang biasa-biasa pun sudah oke. Artinya enak dipandang, nyaman dipakai. Enak dipandang nyaman. Oke, Bisa. Tribuners tetap bareng sama Angga ya. Di sini Angga mau jalan-jalan, mau lihat koleksi batiknya nih. Mau lihat-lihat juga nih ada apa aja nih ya di batik di Ngesti Pandowo ini. Jangan kemana-mana, stay tune bareng Angga ya. Nah, Tribuners nih, tadi kan Angga udah jalan tuh lihat-lihat di luar kampung batik, seberapa dan sekeren apanya nih Pemkot Semarang memperhatikan kampung batik. Nah, sekarang Angga sudah di dalam Ngesti Pandowo ya. Di sini ada banyak banget motif dan ada banyak banget ukuran dan harganya pun bervariatif dari yang murah hingga yang cukup premium. Nah, di sini nih bisa Tribuners lihat nih. Ini ada juga, cuma kalau ini batik yang cewek ya. Nanti kita akan jalan-jalan ke tempat batik yang cowok di mana lokasinya cuma di belakang rumah ini doang. Nih ada banyak banget dan masih banyak ukuran nih Tribuners. Tribuners boleh lihat ke sebelah sana. Di situ tuh yang Tribuners lihat adalah batik khas Semarang. Nah, Tribuners boleh langsung datang, mampir dan cek ombak. Wajib datang, wajib datang. Udah, Angga mau pilih-pilih dulu buat pacar. Bye.